jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa olahraga untuk mengikuti salah satu olahraga bela diri. Nah, kira-kira udah pada tahu belum ya? Kira-kira olahraga apa yang akan kita bahas hari ini? Yaps, betul sekali, olahraga kickboxing. Nah, olahraga ini memerlukan tendangan kaki dan juga pukulan. Nah, kira-kira keseruannya seperti apa ya? Yuk langsung aja kita ikutin latihannya. Kickboxing adalah seni bela diri yang menggabungkan gerakan menendang dan meninju. Olahraga bela diri ini mengandalkan kontak fisik secara intens seperti menendang, meninju, dan menghindari pukulan sehingga membutuhkan fisik dan stamina yang kuat. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari olahraga kickboxing. Latihan ini bermanfaat menurunkan berat badan, membentuk otot, melatih fleksibilitas otot, melatih kecepatan dan ketangkasan, koordinasi antara mata dan tangan, meningkatkan kewaspadaan mental, melatih keseimbangan, menyempurnakan postur tubuh, dan menambah kepercayaan diri. Olahraga ini banyak menggunakan gerakan tangan seperti meninju, menahan pukulan, dan menghindari pukulan. Jadi, hampir semua otot tangan digunakan secara simultan tanpa harus berkali-kali mengulang gerakan yang cenderung membosankan. Kickboxing memerlukan keseimbangan yang baik dan kecepatan kaki untuk menendang dan bergerak. Jika dilakukan secara rutin, latihan ini menghasilkan kaki yang ramping dan mengencangkan bokong. Kickboxing efektif sebagai pelampiasan stres. Gerakan meninju, menendang, dan memblocking serangan dengan cepat membutuhkan konsentrasi penuh sehingga masalah dalam pikiran seseorang bisa teralihkan sejenak. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya lagi barengan dengan Master Lafran. Beliau ini adalah salah satu pelatih olahraga di Sekolah Bela Diri Kickboxing ya? Ya, Sekolah Bela Diri Indonesia kelas kickboxing. Oke. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mengenai apa saja sih tentunya yang harus dipersiapkan ketika ingin memulai olahraga kickboxing ini. Apalagi mungkin pemirsa olahraga yang mungkin awalnya belum pernah tahu nih olahraga ini ataupun mungkin sudah mulai tertarik ya sama olahraga kickboxing. Mungkin penasaran kira-kira bedanya apa ya sama olahraga bela diri lainnya, Master? Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Ya, terima kasih Mbak siapa? Winda. Mbak Winda ya. Jadi kickboxing ini memang menjadi sebuah cabang olahraga yang baru di Indonesia, yang dikembangkan oleh WAKO ya. Ya gitu, kickboxing itu ada 8 disiplin yang seperti tadi dilihat, yaitu point fighting, kick light, light contact, creative form, low kick, K1 dan full contact. Kalau saran saya kalau bagi mereka yang ingin belajar kickboxing sih nggak ada syarat khusus ya, nggak ada syarat khusus. Mulai dari anak-anak 6 tahun pun bisa. Jadi kita akan latih dari anak-anak umur 6 tahun. Kita akan arahkan ke point fighting dulu, Mbak. Nah, yang penting dia minat dan mau belajar gitu aja. Ya. Oke. Kemudian untuk olahraga kickboxing ini lebih fokusnya kepada apa sih? Mungkin lebih ke tendangan, pukulan atau apa, Mas? Kalau kickboxing itu karena kita ada kick, jadi ada boxing, jadi dua-duanya, Mbak. Dua-duanya semua berfungsi ya? Ya, jadi ada pukul, ada tendang. Jadi pukulnya seperti pukulan ditinju, ya tendangan juga mirip dengan tendangan taekwondo, dengan tendangan karate juga. Gitu, ya. Oke. Kemudian mungkin ada beberapa spesifikasi khusus ya, Master. Mungkin selain memang ini menjadi olahraga bela diri, untuk kedepannya tentunya di Jogja ini olahraga kickboxing di bidang prestasi ini perkembangannya seperti apa sih? Perkembangannya untuk kickboxing sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Di Jogja animonya juga mulai meningkat ya, karena kita sudah resmi menjadi anggota KONI di DIY tahun 2021. Khusus untuk Bantul juga resmi menjadi anggota KONI 2021, dan kita juga sudah tunjukkan banyak prestasi, khususnya murid-murid Sekolah Bela Diri Indonesia ini. Dalam kurun waktu 2 tahun, mereka ini yang sudah atlet itu sudah 12 kali bertanding. Jadi otomatis dia 4 bulan sekali tanding ya, Mbak. Nah, itu karena untuk mencari jam terbangnya. Jadi kickboxing ke depan prospeknya akan bagus sekali. Ya, kita juga mengakomodir
anak-anak gitu yang usia 12 tahun ke bawah itu untuk ikut kickboxing di kelas point fighting. Oke. Kemudian untuk kelas-kelasnya tersendiri itu nanti berdasarkan usia, berat badan atau apa? Betul sekali, iya. Memang berdasarkan usia. Kalau point fighting itu dipertandingkan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak 13 tahun ke bawah sampai dengan yang dewasa putra maupun putri sampai umur 40. Jadi kalau di kickboxing ini dari mulai kid anak-anak sampai umur 40 boleh main point fighting. Ya, tapi kalau untuk anak-anak yang umur 15 tahun ke bawah belum boleh naik ring. Oke. Iya, gitu Mbak. Iya. Oke, Master, di sini kan juga ada anak-anak, kemudian ada usia remaja dan juga dewasa. Nah, kemudian kalau dari Master sendiri untuk pembagian latihannya seperti apa sih? Mungkin ada teknik-teknik yang memang berbeda ya di setiap kategori usianya. Ya, sebenarnya kalau kita idealnya memang kelasnya itu mesti dibedakan Mbak, antara anak-anak yang dengan yang remaja maupun yang dewasa. Tapi kalau karena animonya di sekolah kita masih belum cukup banyak, jadi akan dicampur. Jadi kita terapkan semua pengenalan disiplin-disiplin di kickboxing agar anak-anak ini tahu, oh jadi kickboxing itu ada 8 disiplin. Jadi bukan hanya sekedar yang ada di ring itu, gitu. Sehingga kita ajarkan di sini semuanya. Gitu. Oke. Untuk latihannya apakah rutin setiap hari atau seperti apa kalau di sekolah bela diri Indonesia ini? Kalau Master? di tempat kami itu rutin Mbak. Untuk kickboxingnya hari Jumat sore sama Jumat malam. Dan kita juga ada tambahan kelas fisik. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau di tempat kami itu hampir tiap hari latihan. Tiap sore, ya. Oke, mungkin selain olahraga rutin setiap sore ya Master, ada nggak sih olahraga lain untuk penunjang supaya mungkin lebih maksimal gitu? Ataukah harus nge-gym, lari atau apa gitu? Kita latihan fisik. Ya, latihan fisiknya sesuai dengan program pelatihan fisik dari Fakultas Ilmu Keolahragaan tentunya ya. Jadi yang sport science, bukan yang otodidak tuh Mbak. Jadi kita sesuaikan. Jadi latihan fisik spesialisasinya untuk apa? Spesialisnya untuk cabur apa? Jadi untuk cabur kickboxing gitu. Kebetulan juga saya kan pelatih fisik juga. Gitu. Oke. Ya. Baik, mungkin Master sudah sangat lama ya berkecimpung di dunia kickboxing gitu kan. Melihat pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, kemudian perkembangan kickboxing di Jogja yang mungkin tadi Master katakan sudah bagus dan terus meningkat gitu kan. Kira-kira harapannya ke depan seperti apa sih Master untuk memang olahraga kickboxing ini, apalagi kan memang sudah masuk ke dalam KONI? Ya, harapannya adalah tentunya adalah kita lebih diperhatikan lagi ya oleh masyarakat DIY ya. Mudah-mudahan animonya tinggi, juga diperhatikan oleh KONI. Karena kalau kita bicara secara nasional atau internasional, di SEA Games kemarin kickboxing dapat 3 medali emas tuh. Iya, ini melampaui dari target daripada cabang bela diri yang lain. Ya, cabang bela diri yang lain paling 1 emas. Kickboxing bisa 3 medali emas. Otomatis ini sebuah harapan besar, khususnya untuk DIY. Ya, lebih perhatian lah ya untuk masyarakat. Kita lihat juga, alhamdulillah ya, saya punya tempat yang cukup luas untuk pengembangan kickboxing ini. Ya. Oke, terima kasih Master waktunya. Terima kasih Mbak Ginda. Selamat lanjutkan aktivitas. Selamat sore. Ya. Kickboxing diciptakan oleh seorang karateka bernama Tatsuo Yamada. Ia menggabungkan beberapa jurus dari seni bela diri lainnya, seperti tinju, karate, dan muay thai. Pada 1970, kickboxing mulai menyebar di Amerika Utara dan Belanda. Saat itu, kickboxing mulai dikenal dan dipertandingkan dalam kompetisi-kompetisi di berbagai negara. Pada 1993, lahir promotor kickboxing bernama K1 yang makin membuat seni bela diri ini makin populer di seluruh dunia. Saat ini sudah banyak organisasi yang menaungi olahraga kickboxing. Salah satu organisasi kickboxing terbesar di dunia adalah One Championship. Organisasi tersebut menggelar liga kickboxing dunia bernama One Super Series. Uniknya, kickboxing tidak memiliki induk organisasi internasional seperti cabang olahraga lainnya. Gelar juara kickboxing biasanya dikeluarkan oleh promotor individu seperti K1, Super Combat, Lumpen Boxing Stadium, dan Glory. Berbeda dengan cabang olahraga lainnya, kickboxing diatur oleh beberapa organisasi karena tidak memiliki induk organisasi internasional. Namun ada beberapa peraturan umum kickboxing yang berlaku, yaitu pertandingan terdiri dari 12 ronde.
Waktu setiap putaran 2-3 menit, pemain menggunakan seragam pelindung tangan dan pelindung kaki. Beberapa organisasi membatasi melakukan tendangan di bawah pinggang. Pemain dibagi berdasarkan kelas atau tingkatan. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya lagi barengan sama Umar dan juga Cantika. Halo. Gimana, udah capek belum latihannya? Belum. Lumayan ya? Belum ya? Kayaknya masih seger ya? Ya, standar latihannya tuh berapa lama sih? Standar latihannya tuh sekitar 2 sampai 2,5 jam. Itu udah paling Dari mentok jam 4 maksimal ya? sampai sebelum dari maghrib. Jam 4 sampai Sebelum maghrib. atau bahkan sebelum isya. Oh gitu, wah lumayan juga ya kalau latihannya kayak begini. Kayaknya kalau saya 10 menit udah tepar. Ya, saya juga awal-awal ketika latihan tuh tepar. Oke. Nah, bersama olahraga kita bakal ngobrol sama Umar sama Cantika seputar olahraga kickboxing, atau mungkin nanti mereka juga akan berbagi pengalaman tentang olahraga ini. Mungkin aku ke Umar dulu kali ya. Umar, dulu awal mula tahu sama olahraga kickboxing ini sejak kapan sih? Awal mula saya kenal kickboxing pertama dari boxing, basicnya boxing. Itu ketika saya berumur 4 SD, 5 SD. Mungkin sekitar 11 tahun ya? Iya. 10-11 tahun ya? 11 tahun itu ketika saya masih di Dubai. Oh, di Dubai? Iya, jadi belajar sama orang pelatih England dan dia juara England. Berarti di situ. Terus setelah berarti terus kembali ke Indonesia ketemu sama Senpai Lafran. Oke. Ini memang hanya untuk hobi atau lebih ke olahraga prestasi nih, untuk Umar sendiri? Prestasi nggak begitu saya Tekuni ke sana ya? tapi untuk kesehatan sekaligus pelajaran untuk bela diri saya ketika di jalan itu penting banget. Oke, dan selama ini yang Umar rasakan apa sih ketika memang kan sudah cukup lama nih ya gabung sama olahraga kickboxing? Apakah juga pernah nih punya pengalaman mungkin di jalan ngelihat ada yang dirampok misalnya nih, terus Umar ini apa namanya ngebela gitu? Pernah nggak? Kalau sampai ngebela belum pernah, karena waktu itu saya ketemunya sama begal. Oh, Jadi pakai celurit ya, saya nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan ya kalau pakai senjata ya? Tapi kalau ngadepin orang yang pernah istilahnya ngegertak ketika di stasiun, Pernah ya? Oke. Kalau Cantika, ini kan cewek nih ya. Ini kan banyak kan mayoritas di sini cowok ya, yang namanya bela diri gitu kan. Mungkin ada ketertarikan sendiri nggak sih dari Cantika? Kenapa tertarik nih? Padahal kan juga masih ada olahraga-olahraga lainnya yang mungkin nggak se-effort ini ya. Untuk saya sendiri, apalagi wanita-wanita yang di luar Jogja, apalagi sekarang di Jogja ini untuk bela diri kickboxing sangatlah minim pengikutnya. Saya tuh tertarik dikarenakan basic saya dari awalnya itu karate Kyokushin, dan sama Senpai Lafran diajarkan basic-basic kayak pertama Muay Thai. Nah, waktu demi waktu belajar kickboxing, terus saya tertarik dan saya mulai sejak 3 tahun belakang ini saya sudah banyak mengikuti event-event seperti kayak yang Jakarta Open, Surabaya Open, sama eksibisi Porda kemarin Jogja, sama yang terakhir ini saya mengikuti Ngawi Open yang di bulan Juli. Juli ya? Wah, keren banget ya. Ini kan udah Cantika udah banyak banget ya ngikutin kompetisi gitu kan, pasti pengalamannya juga banyak. Ada nggak sih pengalaman paling berkesan atau waktu event di mana sih yang kayaknya lawannya ini berat banget? Untuk berpengalaman di event bukan maksudnya bukan karena event ketemu lawan berat, tapi saya belajar mengenal lebih jauh potensi wanita di luar Jogja yang mengikuti bela diri. Saya berkenalan banyak teman dan saya pun seperti bertanding plus main di luar kota gitu. Oke. Wah, ternyata nggak cuma kayaknya bertanding aja, tapi juga bisa jalan-jalan ya. Tapi harapan ke depan apa sih Umar? Mungkin kan juga saat ini juga masih terus kan menekuni olahraga kickboxing. Nah, kedepannya harapannya seperti apa sih?
kedepannya harapannya mungkin saya mau coba untuk memasuki kejuaraan buat paling pertama mengukur mental saya sudah sampai seberapa kemampuan saya, dan yang kedua mengimplementasikan apa yang telah saya pelajari di sini selama di Sekolah Bela Diri Indonesia. Oke, kalau Cantika gimana? Apakah juga pengen terus nih kedepannya memang cita-citanya jadi atlet, atau ini juga cuma buat ngisi waktu luang sekolah? Untuk kedepannya sih saya tetap terus-menerus mengejar prestasi. Apalagi saya sekarang sedang mengejar Porprov Jatim besok di bulan September. Mohon doanya ya. Kedepannya saya itu aja sih. Semoga wanita-wanita yang di luar Jogja ataupun di Jogja apalagi bisa bisa belajar bela diri kickboxing, apalagi bela diri kickboxing ini aman, ada pelindungnya saat kejuaraan. Dan untuk saya ya semoga aja banyak-banyak wanita di luar sana mengikuti bela diri ini. Kalau mau mengikuti bela diri kickboxing ini bisa datang ke Sekolah Bela Diri Indonesia. Asik. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu tips buat pemirsa olahraga, terutama bagi wanita ya. Ternyata wanita itu juga bisa loh ikut olahraga kickboxing, dan juga ada pertandingannya juga. Salah satunya Cantika ini yang memang saat ini masih fokus ya untuk mengejar prestasi, dan semoga event yang nantinya Cantika akan ikuti bisa berjalan dengan lancar dan Cantika pulang membawa hasil yang maksimal. Terima kasih juga Umar atas waktunya ya, Cantika. Selamat lanjutkan aktivitas. Rajin berlatih kickboxing dapat memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kesehatan. Di antaranya adalah melatih kekuatan otot dan keseimbangan. Studi menunjukkan bahwa melakukan kickboxing dapat membuat kekuatan otot di tubuh bagian atas dan bawah meningkat. Selain itu, berlatih kickboxing 3 kali dalam seminggu juga dapat membantu meningkatkan koordinasi dan keseimbangan pada orang dengan multiple sclerosis. Dalam jangka panjang, manfaat ini juga membuat resiko jatuh di masa tua jadi berkurang. Berbagai latihan ketahanan, kecepatan, dan kekuatan menjadi satu dalam kickboxing. Di samping gerakan kickboxing, banyak petarung yang juga berlatih dengan lompat tali atau speedback untuk membangun stamina. Anda akan melakukan berbagai gerakan pukulan dan tendangan dengan cepat dan intens sehingga dapat meningkatkan daya tahan dan kecepatan. Selain itu, jika gerakan dilakukan dengan benar, tidak hanya otot tubuh bagian atas saja yang akan terlatih, tapi juga kekuatan otot inti. Kickboxing juga termasuk sebagai salah satu latihan untuk meningkatkan kecepatan lari. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya lagi barengan dengan Pak Emen. Beliau ini adalah salah satu orang tua dari atlet yang bergabung di Sekolah Bela Diri ini. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, karena memang putra dari Pak Emen ini juga saat ini atau sore ini sedang bergabung latihan ya Pak. Yang mana Pak putranya? Yang kecil. Oh, yang kecil pakai baju merah ya Pak ya? Oke, cowok ya? Cowok. Kelas berapa Pak? Kelas sekarang di kelas 4 SD Muhammadiyah Banguntapan. Oh, kelas 4. Mungkin kalau boleh diceritakan ya Pak, berbagi pengalaman juga dengan pemirsa olahraga. Dulu awal mula, ini kan masih kelas 4 SD ya Pak, masih terbilang masih ya belum terlalu dewasa Pak untuk olahraga bela diri ya Pak ya. Awal mula dulu apakah dari Bapak yang mengenalkan sang putra ini untuk masuk ke salah satu olahraga bela diri kickboxing ini, atau memang dari putranya sendiri? Oh, awal mulanya tempat tinggal kita itu dekat dengan Sekolah Bela Diri Indonesia dari awal mungkin TK, Pak. TK kita rumahnya dekat dengan Saint Peletran kebetulan, terus diperkenalkan, semakin lama semakin menyukai dari anaknya sendiri yang suka dengan olahraga kickboxing ini, mulai dari latihan dengan bersama teman-temannya,
terus meningkat, mulai ikut kejuaraan-kejuaraan, baik yang kejuaraan lokal maupun di luar DIY, di Jawa Timur, di Jakarta, dan di Semarang. Seperti Mungkin itu. dari TK sampai kelas 4 ya Pak, Iya. artinya kan perkembangan atau pertumbuhan si anak ini juga semakin meningkat gitu ya Pak ya. Mungkin ada nggak sih Pak perbedaan mungkin dari anak sebelum ikut kickboxing sampai ikut kickboxing ini, apa mungkin yang dirasakan oleh Bapak sendiri? Apakah anak ini juga menjadi dulunya pemalu, sekarang pemberani, atau seperti apa? Ya, yang jelas dulu nggak begitu pede Mbak, seperti itu apa. Setelah ikut kegiatan olahraga kickboxing, percaya dirinya mulai ada. Sekarang yang tadinya tidak aktif dalam kesehariannya mulai aktif dan mulai disiplin seperti itu. Dan itu berpengaruh ke kehidupan sehari-hari ya Ya, Pak untuk seperti itu. kedisiplinannya. Iya. Oke. Nah ini kan si anak ini masih mungkin jenjang untuk ketika memang ingin meneruskan di atlet ini ya Pak, kan masih panjang gitu ya Pak ya. Apakah ini hanya dari orang tua sendiri, apakah hanya mengarahkan ini hanya untuk mengisi waktu luang sekolah saja, atau juga kedepannya memang ingin didorong untuk menjadi seorang atlet profesional? Yang jelas harapan kami selaku orang tua semakin meningkat dan harapannya juga menjadi atlet nasional yang bisa membanggakan bangsa dan negara Indonesia seperti itu. Oke, baik, Iya. artinya memang dari orang tua nih ada dukungan penuh ya Pak ya, dan Iya. juga sang anak juga memberikan feedback positif sehingga memang sama-sama bisa ke arah yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih ya Pak waktunya. Sama-sama Mbak Ida. Senang banget ya pasti lihat Senang anaknya sekali. latihan. Apalagi pas pertandingan mendapatkan medali emas, Iya. sebuah kebanggaan tersendiri. Iya, luar biasa. Kickboxing adalah latihan aerobik yang dapat membakar banyak kalori sehingga membantu Anda lebih mudah menurunkan berat badan. Anda dapat membakar hingga 372 kalori hanya dalam 30 menit pada orang dengan berat badan 70 kilo dengan latihan kickboxing. Berlatih kickboxing akan memaksa otak untuk belajar bertindak cepat dalam merespons pukulan, menguasai refleks, dan menghafal combo. Semakin kuat kemampuan otak, maka semakin baik juga performa fisik. Latih seni bela diri, termasuk kickboxing, bisa meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Dengan berlatih teratur, kita akan terbiasa untuk membuat keputusan cepat terkait langkah atau gerakan selanjutnya yang harus dilakukan. Selain itu, tubuh yang sehat juga membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Seni bela diri seperti kickboxing telah dikaitkan dengan peningkatan kesehatan mental dan perasaan positif pada diri seseorang. Kickboxing yang melibatkan latihan aerobik dan anaerobik dapat berdampak positif pada suasana hati. Latihan fisik dapat membantu meningkatkan endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Kickboxing juga dapat menjadi olahraga pelepas stres. Melepaskan semua tekanan dan kecemasan lewat latihan kickboxing dapat membuat suasana hati menjadi lega saat melakukannya dan bahkan lebih baik lagi setelahnya. Nah, pemirsa olahraga, ternyata olahraga kickboxing ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk perlindungan diri, ini juga baik sekali untuk kesehatan. Apalagi anak-anak di usia lebih dari 5 tahun ataupun di atas 5 tahun sudah bisa loh mengikuti olahraga kickboxing ini. Dan tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa loh untuk berlatih olahraga ini. Dan gak kerasa udah 30 menit kita menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode Insporta berikutnya.